Selamat pagi Bapa. Di pagi hari ini kami mau datang ke hadapan-Mu. Karena setiap kami Tuhan memerlukan Engkau setiap waktu ya Bapa. Inilah doa dan pujian kami. Kami rindu terus Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Yes Lord. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Berkati setiap kami ya Bapa. Urapi setiap kami ya Bapa. Kami perlu Kau, setiap jam kami perlu Kau Tuhan. Allah dan Raja kami, pencipta segalanya. Oh Yesus, kami perlu Kau sekarang dan selamanya. Hey, ya ya la 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 sata. Hey, Yesus. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah.
Shalom jemaat terkasih di dalam Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-7. Nah jemaat terkasih, kitab 1 Raja-Raja pasal 7 ini menceritakan peristiwa ketika Raja Salomo membangun bait suci yang ada di Yerusalem. Dan ketika Raja Salomo membangun bait suci di Yerusalem, Raja Salomo memanggil seorang ahli tembaga untuk membuat benda-benda yang terbuat dari logam untuk keperluan bait suci di Yerusalem. Nah, di sini saya akan bacakan di dalam pasal ayat yang ke-13 dan 14 dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-7. Kemudian Raja Salomo menyuruh orang menjemput Hiram dari Tirus. Dia adalah anak seorang janda dari suku Naftali, sedang ayahnya orang Tirus, tukang tembaga. Ia penuh dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan yang baik untuk melakukan segala pekerjaan tembaga. Ia datang kepada Raja Salomo lalu melakukan segala pekerjaan itu bagi raja. Nah, jemaat terkasih di dalam Tuhan, Hiram diberikan tugas untuk membuat benda-benda yang terbuat dari logam untuk keperluan bait suci. Dan ada satu kalimat yang menarik bahwa ia penuh dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan dari tembaga. Dan dari sekian banyak hal yang dibuat oleh Hiram, ada satu hal yang menarik perhatian saya, yaitu ketika Hiram ini membangun 2 tiang yang ada di pelataran bait Allah yang tingginya kurang lebih 18 hasta, atau kurang lebih 8 meter, dibangun oleh Hiram dan diletakkan di pelataran bait suci yang dibangun oleh Salomo. Saya akan bacakan di ayat yang ke-21. Kemudian tiang-tiang itu didirikan dekat balai ruang besar. Ketika ia mendirikan tiang kanan, ia menamainya Yakin. Ketika ia mendirikan tiang kiri, ia menamainya Boas. Nah, jemaat terkasih dalam Tuhan, bisa dibayangkan ketika Hiram menyelesaikan pembangunan bait Allah dan dia membangun 2 tiang besar yang tingginya 8 meter, di mana ketika orang Israel mau beribadah kepada Tuhan, mata bangsa Israel pasti tertuju kepada 2 tiang ini. Karena apa? Cukup tinggi dan kokoh dan juga begitu indah karena dibuat dengan satu keahlian, dibuat dari orang yang memang ahli di bidangnya. Tetapi yang menarik adalah ketika bangsa Israel melihat tiang itu, mata mereka tidak lagi tertuju kepada siapa yang membuat tiang itu. Jelas kita tahu yang membuat tiang itu adalah Hiram. Tetapi ketika bangsa Israel tahu arti nama dari kedua tiang itu, maka mata bangsa Israel tidak tertuju lagi kepada Hiram, tetapi mereka diingatkan tentang Tuhan. Mereka diingatkan tentang bagaimana hebatnya Tuhan kita. Nah, 2 tiang di sebelah, 1 tiang di sebelah kanan bernama Yakin. Yakin ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kurang lebih artinya adalah Tuhan yang membangun, Tuhan yang mengokohkan, Tuhan yang meneguhkan. Sedangkan tiang sebelah kiri diberi nama Boas. Boas di dalam bahasa Indonesia itu juga bisa diartikan sebagai di dalam dia ada kekuatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, menarik sekali bahwa ketika kita membaca kitab ini, kita bisa membayangkan ketika bangsa Israel memasuki mau beribadah kepada Allah, mereka diingatkan bahwa Tuhanlah yang membangun, Tuhanlah yang mengokohkan, Tuhanlah yang meneguhkan, karena di dalam dia ada kekuatan. Ya, dibangun oleh seorang ahli yang begitu luar biasa. Bapak Ibu Saudara, belajar dari renungan harian pada hari ini bahwa Tuhan juga mau pakai keahlian kita. Tuhan juga mau pakai apa yang kita punya, bakat, talenta, keterampilan yang kita punya. Tetapi ingat bahwa semua hal itu bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri, bukan berbicara tentang kita. Tetapi ketika kita mengerjakan dengan penuh dedikasi, dengan penuh keahlian, biarlah itu kita persembahkan kepada Tuhan, dan melalui apa yang kita kerjakan, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Melalui apa yang kita kerjakan, orang-orang boleh diingatkan bahwa dialah yang membangun dan di dalam dia ada kekuatan. Ada seorang musisi besar di tahun 1700-an yang bernama Johann Sebastian Bach. Dia seorang musisi yang begitu hebat, dikenal sebagai musisi terbesar pada saat itu, di mana lagu-lagunya dipakai hampir di semua gereja. Salah satu lagu yang hari ini masih terkenal yang diciptakan oleh Johann Sebastian Bach adalah Ave Maria. Ya, ketika orang menyanyikan lagu itu, mereka sangat menikmati pujian. Mereka sangat menikmati lantunan-lantunan melodi yang diciptakan oleh seorang ahli bernama Johann Sebastian Bach. Tapi ada satu hal yang mungkin banyak orang tidak tahu. Dalam sekian banyak
sekian banyak karyanya. Bah ini udah menggubah atau menciptakan kurang lebih 1000 lebih lagu yang kita nyanyikan sampai hari ini. Tetapi di dalam setiap karyanya, Bah selalu mencantumkan di awal ciptaannya selalu ada tulisan JJ. JJ itu adalah singkatan dari Jisu Juva, atau artinya kurang lebih Yesus tolonglah. Dari seorang ahli yang sangat cakap di dalam pekerjaannya, tetapi ketika dia mau menggubah lagu, ada satu pernyataan iman, Yesus tolonglah aku. Nah kemudian di akhir lagunya, Bah selalu mencantumkan satu tulisan yang berbunyi SDG. SDG itu singkatan dari Soli Deo Glory, atau segala kemuliaan bagi Tuhan. Nah kita bisa belajar dari dua tokoh ini. Hiram membangun bait suci, membangun dua tiang yang begitu hebat, yang begitu kokoh. Tapi di dalamnya ada kesaksian bahwa dialah yang membangun, Tuhanlah yang mengokohkan, dan di dalam dia ada kekuatan. Juga Johann Sebastian Bach melalui kesaksian hidupnya, dalam keahliannya, dalam kecakapannya, dia tetap bersaksi bahwa segala hal yang telah dia lakukan semuanya karena pertolongan Tuhan, dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biarlah apa yang kita punya, talenta, bakat, keterampilan, kita juga persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan melalui apa yang kita kerjakan, nama Tuhan boleh dipermuliakan, kita boleh membawa kesaksian bagi banyak orang bahwa dialah yang membangun, dialah yang mengokohkan, karena di dalam dia ada kekuatan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur melalui firman Tuhan hari ini kami diingatkan bahwa segala sesuatu yang kami punya, segala keterampilan kami, bakat, talenta kami mau persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Allah Roh Kudus tolong kami, dan biarlah kami boleh mempermuliakan nama-Mu lewat apapun yang kami kerjakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 1 Raja-Raja 7. Istana Salomo. Salomo mendirikan istananya sampai 13 tahun lamanya. Barulah selesai seluruh istananya itu. Ia mendirikan gedung, hutan Libanon, 100 hasta panjangnya dan 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya, disangga oleh 3 jajar tiang kayu aras dengan ganja kayu aras di atas tiang itu. Gedung itu ditutup dari atas dengan langit-langit kayu aras, di atas balok-balok melintang yang disangga oleh tiang-tiang itu, 45 jumlahnya, yakni 15 sejajar. Ada pula 3 jajar jendela berbidai, jendela berhadapan dengan jendela 3 kali. Dan semua pintu dan jendela segi 4 bangunnya. Jendela berhadapan dengan jendela 3 kali. Ia membuat juga balai saka, 50 hasta panjangnya dan 30 hasta lebarnya, dengan di sebelah depannya sebuah balai lagi yang bertiang dan bertangga di sebelah depannya. Dibuatnya juga balai singgasana, tempat ia memutuskan hukum, balai pengadilan, yang ditutupi dengan kayu aras dari lantai sampai ke balok langit-langit. Dan gedung kediamannya sendiri, di pelataran yang lain, lebih ke sebelah dalam lagi dari balai itu, adalah sama buatannya. Dan bagi anak Fir'aun, yang diambil Salomo menjadi istrinya, dibuatnya juga sebuah gedung sama dengan balai itu. Tembok dari semuanya ini dibuat dari batu yang mahal-mahal, yang sesuai dengan ukuran batu pahat digergaji dengan gergaji dari sebelah dalam dan dari sebelah luar, dari dasar sampai ke atas, dan juga dari tembok luar sampai kepada tembok pelataran besar. Bahkan dasar gedung-gedung itu dari batu yang mahal-mahal, batu yang besar-besar, batu yang 10 hasta dan batu yang 8 hasta. Di bagian atas ada batu yang mahal-mahal, berukuran batu pahat, dan kayu aras juga. Sekeliling pelataran besar ada tembok dari 3 jajar batu pahat dan 1 jajar balok kayu aras, demikian juga sekeliling pelataran dalam rumah Tuhan dan balainya. Benda-benda logam bait suci. Kemudian Raja Salomo menyuruh orang menjemput Hiram dari Tirus. Dia adalah anak seorang janda dari suku Naftali, sedang ayahnya orang Tirus, tukang tembaga. Ia penuh dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan untuk melakukan segala pekerjaan tembaga. Ia datang kepada Raja Salomo, lalu melakukan segala pekerjaan itu bagi raja. Ia membentuk 2 tiang tembaga, tinggi tiang yang 18 hasta dan dapat dililit oleh tali yang 12 hasta panjangnya. Tiang yang kedua demikian juga. Dibuatnya juga 2 ganja untuk ditaruh di kepala tiang-tiang itu, dari tembaga tuangan, tinggi ganja yang 15 hasta dan tinggi ganja yang kedua 5 hasta. Dibuatnya pula 2 jala-jala untuk ganja yang ada di kepala tiang itu. Jala-jala itu semacam kawat berpilin, semacam untaian rantai, 1 jala-jala untuk ganja yang 1 dan 1 jala-jala untuk ganja yang kedua. Kemudian dibuatnya juga buah-buah delima, 2 jajar berkeliling pada jala-jala yang 1, untuk menutupi ganja yang di ujung tiang itu, dan demikian pula dibuatnya pada ganja yang kedua. Dan ganja yang di kepala tiang dekat balai depan itu berbentuk bunga bakung, tingginya 4 hasta, yakni ganja-ganja yang di atas kedua tiang itu, di sebelah atas sekali, lewat jala-jala yang meliliti perut ganja itu, dan buah-buah delima ada 200 berjajar berkeliling pada ganja yang 1,
Demikian juga pada yang kedua. Kemudian tiang-tiang itu didirikannya dekat balai ruang besar. Ketika ia mendirikan tiang kanan, ia menamainya Yahin. Ketika ia mendirikan tiang kiri, ia menamainya Boas. Dan setelah bentukan bunga bakung itu ditaruh di kepala tiang-tiang itu, maka siaplah pekerjaan membuat tiang-tiang itu. Kemudian dibuatnyalah laut tuangan yang 10 hasta dari tepi ke tepi, bundar keliling, 5 hasta tingginya, dan yang dapat dililit berkeliling oleh tali yang 30 hasta panjangnya. Dan di bawah tepinya ada gambar buah labu yang mengelilinginya sama sekali. 10 dalam sehasta, merangkum laut itu berkeliling, labu itu 2 jajar, dituang setuangan dengan bejana itu. Laut itu menumpang di atas 12 lembu. 3 menghadap ke utara dan 3 menghadap ke barat, 3 menghadap ke selatan dan 3 menghadap ke timur. Laut itu menumpang di atasnya, sedang segala buntut lembu itu menuju ke dalam. Tebal laut itu setapak tangan dan tepinya serupa tepi piala, seperti bunga bakung yang berkembang. Laut itu dapat memuat 2000 bat air. Selanjutnya dibuatnya 10 kereta penopang dari tembaga, 1 kereta 4 hasta panjangnya, 4 hasta lebarnya dan 3 hasta tingginya. Beginilah bentuk kereta penopang itu, ada papan penutupnya dan papan itu diapit oleh bingkai. Dan pada papan penutup yang diapit oleh bingkai itu ada singa, lembu dan kerup, dan demikian juga pada bingkai itu. Di sebelah atas dan di sebelah bawah singa dan lembu itu ada karangan-karangan bunga yang tergantung. Pada 1 kereta penopang ada 4 roda tembaga dengan poros tembaga, dan pada keempat penjurunya ada sangga untuk menyangga bejana pembasuhan. Sangga-sangga itu dituang dan di sebelah luar setiap sangga ada karangan bunga. Dan mulut kereta penopang itu ada di sebelah dalam sangga-sangga itu. Menonjol ke atas 1 hasta, mulutnya itu bundar, buatannya sebagai tumpuan, dan dalamnya 1,5 hasta, juga pada mulutnya itu ada ukiran. Tetapi papan-papan penutupnya 4 persegi, jadi tidak bundar. Keempat roda itu ada di bawah papan penutup, dan tangan-tangan roda itu ada pada kereta penopang itu, dan tinggi 1 roda ialah 1,5 hasta. Dan buatan roda itu seperti buatan roda kereta. Tetapi tangan-tangannya, lingkarnya, jari-jarinya dan napnya, semuanya tuangan. Keempat sangga pada keempat sudut setiap kereta penopang adalah seiras dengan kereta itu. Dan di sebelah atas kereta penopang itu ada leher bundar berkeliling, 1/2 hasta tingginya. Di sebelah atas kereta itu ada pula topang-topang dan papan penutup yang seiras dengan dia. Maka pada muka topang-topangnya itu dan pada papan-papan penutupnya diukirkannyalah kerup, singa dan pohon korma, masing-masing menurut tempat yang ada, dan karangan bunga sekeliling. Demikianlah dikerjakannya ke 10 kereta penopang itu. Tuangannya sama, ukurannya sama dan potongannya sama semuanya. Lagi pula dibuatnya 10 bejana pembasuhan dari tembaga. Setiap bejana dapat memuat 40 bat air. Setiap bejana 4 hasta besarnya dan ada 1 bejana di atas setiap kereta dari ke-10 kereta penopang itu. 5 kereta penopang ditaruhnya pada sisi kanan rumah itu dan 5 pada sisi kirinya. Tetapi laut itu ditaruhnya pada sisi kanan rumah itu, arah tenggara. Dan Hiram membuat juga kuali-kuali, penyodok-penyodok dan bokor-bokor penyiraman. Demikianlah Hiram menyelesaikan segala pekerjaan yang harus dilakukannya bagi Raja Salomo di rumah Tuhan, yakni kedua tiang dengan kedua bulatan ganja yang di kepala tiang itu, dan kedua jala-jala yang menutup kedua bulatan ganja itu, ke-400 buah delima untuk kedua jala-jala itu, 2 jajar buah delima untuk 1 jala-jala guna menutupi kedua bulatan ganja yang di atas tiang itu, ke-10 kereta penopang dan ke-10 bejana pembasuhan yang di atas kereta itu, laut yang 1 itu dan ke-12 lembu yang di bawah laut itu, kuali-kuali, penyodok-penyodok dan bokor-bokor penyiraman. Segala perlengkapan yang dibuat Hiram bagi Raja Salomo di rumah Tuhan itu adalah dari tembaga yang diupam. Raja menuang semuanya itu di lembah Yordan di dalam tanah liat antara Sukot dan Sartan. Dan Salomo membiarkan segala perlengkapan itu tidak ditimbang karena jumlahnya yang amat besar. Berat tembaga itu tidaklah terhitung. Salomo membuat juga segala perlengkapan yang ada di rumah Tuhan, yakni mezbah emas dan meja emas tempat menaruh roti sajian, kandil-kandil dari emas murni, 5 di sebelah kanan dan 5 di sebelah kiri, di depan ruang belakang, kembang-kembangnya, lampu-lampunya dan sepit-sepitnya, dari emas, pasu-pasunya, pisau-pisaunya, bokor-bokor penyiramannya, cawan-cawannya dan perbaraan-perbaraannya, dari emas murni, engsel-engsel untuk pintu ruang dalam, yakni tempat maha kudus, dan engsel-engsel untuk pintu ruang besar bait suci, dari emas. Maka genaplah segala pekerjaan yang dilakukan Salomo di rumah Tuhan itu. Kemudian Salomo memasukkan barang-barang kudus Daud, ayahnya, dan menaruh perak, emas dan barang-barang itu dalam perbendaharaan rumah Tuhan.